Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Kita mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan terlebih lagi, pagi ini kita boleh diperjumpakan kembali melalui Renungan Harian Toraya edisi Jumat 10 Oktober tahun 2025. Sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, mari kita memulainya dengan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur pada pagi hari ini buat hari baru yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, pagi ini Engkau membangunkan kami dari tidur kami. Dan sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk dikuatkan, diteguhkan melalui firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu menuntun dan menyertai kami melalui firman-Mu yang akan kami terima pada pagi hari ini. Biarlah itu yang menjadi landasan kami untuk melangkah hari ini ya Tuhan. Mampukan kami untuk dapat memahami, mengerti, dan terlebih lagi melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Bapa, bersabdalah dan berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 27 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Disuruh untuk memikul kuk Babel. Pada permulaan pemerintahan Sedekia, anak Yosia Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Buatlah tali pengikat dan gandar, lalu pasanglah itu pada tengkukmu. Kemudian kirimkanlah pesan kepada Raja Edom, kepada Raja Moab, kepada Raja Bani Amon, kepada Raja Tirus, dan kepada Raja Sidon, dengan perantaraan utusan-utusan yang telah datang ke Yerusalem menghadap Sedekia, Raja Yehuda. Perintahkanlah mereka mengatakan kepada tuan-tuan mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Beginilah harus kamu katakan kepada tuan-tuanmu, akulah yang menjadikan bumi, manusia, dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang. Dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yakni Nebukadnezar, Raja Babel. Juga binatang di padang telah kuserahkan supaya tunduk kepadanya. Segala bangsa akan takluk kepadanya dan kepada anaknya dan kepada cucunya, sampai saatnya juga tiba bagi negerinya sendiri, maka banyak bangsa dan raja-raja yang besar akan menaklukkannya. Tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang tidak mau menyerahkan tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel, maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang, kelaparan dan penyakit sampar. Demikianlah firman Tuhan, sampai mereka kuserahkan ke dalam tangan. Mengenai kamu, janganlah kamu mendengarkan nabi-nabimu, juru-juru tenungmu, juru-juru mimpimu, tukang-tukang ramalmu, dan tukang-tukang sihirmu yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu dengan maksud menjauhkan kamu dari atas tanahmu,
sehingga kamu kucerai-beraikan dan menjadi binasa. Tetapi bangsa yang mau menaruh tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel dan yang takluk kepadanya, maka mereka akan kubiarkan di atas tanahnya. Demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan mengolahnya dan diam di sana. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini, tunduklah kepada Tuhan. Mengkaulah komi lako puang matua. Bagaimana rasanya kalau musuh justru menjadi alat Tuhan untuk menghancurkan kehidupan kita? Lalu, kenapa Tuhan memakai orang-orang itu untuk menghancurkan kita? Dan mengapa Tuhan menempatkan kita di posisi yang tidak berdaya? Allah memanggil Yeremia untuk menyampaikan berita kepada sang penindas agar mengakui kebesaran dan kekuasaan Tuhan. Perintah Tuhan ini ditujukan kepada raja-raja di sekeliling kerajaan Yehuda, yaitu Sedekia serta para imam dan rakyat Yehuda. Bagi Yeremia, hanya Tuhanlah yang layak menjadi sumber pengharapan, karena Dialah pemilik Agar segalanya. kami tidak mengandalkan diri dan kekuatan Yeremia kami, diperintahkan oleh tetapi Tuhan kami bersandar untuk sepenuhnya pada menyampaikan kekuatan-Mu. kepada Karena raja-raja Tuhan, tetangga Engkaulah yang bahwa berkuasa dan seluruh memegang kendali negeri telah atas hidup kami. diserahkan ke tangan Pakailah Nebukadnezar, hidup kami untuk Raja kemuliaan Babel, nama-Mu dimanapun dan kami mereka berada. harus takluk Terima kepadanya kasih Tuhan agar tidak atas mati hari oleh ini, pedang, anugerah yang telah Engkau berikan kelaparan, ke dalam dan hidup kami. penyakit. Allah Terpujilah telah nama-Mu menunjuk Tuhan. Nebukadnezar Haleluya. sebagai Amin. alatnya untuk menghukum bangsa-bangsa lain, khususnya Yehuda yang telah memberontak kepada Allah dengan membangkitkan Nebukadnezar, sekaligus menjadi pelajaran kepada Yehuda dan bangsa-bangsa lain bahwa kedudukan dan kekuasaan bukanlah segala-galanya, melainkan ketaatan kepada Allah. Keras hati dan mementingkan diri sendiri bisa jadi sering membuat kita melupakan sumber hidup yang sebenarnya. Peringatan demi peringatan mungkin sering kita abaikan, sehingga kita hancur berantakan. Kerajaan Yehuda yang tidak mau menyerah dan bertobat akhirnya berakhir di ujung pedang dan pembuangan ke Babel. Karena itu, melalui perikop ini, kita diajak dan diingatkan untuk kembali bertobat sebelum kehancuran datang menghampiri kehidupan kita. Jika kita meyakini bahwa Tuhanlah pengendali segala-galanya, marilah bertobat dan tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Tuhan, tuntun kami, berikan kami kepekaan ya Tuhan, sehingga kami dapat mengenali peringatan-peringatan dari-Mu, sehingga kami tidak mengalami kehancuran. Bahkan ketika kami terlanjur jatuh dan mengalami kehancuran, kiranya Engkau sendiri yang menolong dan mengangkat kami kembali, menunjukkan jalan kebenaran-Mu Tuhan. Buka hati kami sehingga kami mau bertobat dan kembali kepada jalan-Mu yang benar. Bapa yang Maha Pengasih di dalam kerajaan sorga, hari ini kami akan kembali memulai aktivitas kami ya Tuhan. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menyertai kami, sehingga biarlah apa yang kami lakukan dan apa kami kerjakan hari ini Tuhan, itu boleh mendatangkan kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini mungkin ada di antara kami yang sedang berada di dalam kelemahan tubuh. Tuhan, kiranya Engkau menjamah bagian tubuh yang sakit, memulihkan dan menyembuhkan itu. Kiranya jika di dalam kelemahan tubuh ini mulai melemahkan iman kami, Tuhan tolong kami
melihat kembali ke belakang bagaimana tangan Tuhan tetap memegang kami, sehingga biarlah sakit penyakit tidak membuat kami menjadi lemah, tetapi melalui pergumulan itu, iman kami boleh semakin dikuatkan dan diteguhkan. Jika di antara kami ada yang berduka, Tuhan hiburkan dan kuatkan iman percaya kami di dalam melewati duka ini, sehingga apapun yang kami lalui, kami tetap berjalan bersama Tuhan. Mungkin ada dari antara kami yang membutuhkan pekerjaan, sudah lelah mencari pekerjaan dan mulai kehilangan pengharapan. Tuhan tolong kuatkan dan teguhkan iman kami, yakinkan dan percaya, buat kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, segala pergumulan kami, segala hidup kami pada hari ini, kami serahkan ke dalam tuntunan penyertaan-Mu. Tuhanlah yang menyertai kami, Tuhanlah yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ampunilah kami atas segala salah dan dosa kami. Terima kami yang datang berdoa kepadamu. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin.